keluarga besar GKJ Keranggan Temanggung yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bila kita melihat pada prasasti ini, maka tepat pada hari ini GKJ Keranggan Temanggung sebagai gereja yang dewasa dan mandiri sudah menginjak pada usia yang ke-25 tahun. Tetapi sesungguhnya GKJ Keranggan Temanggung, bila kita melihat ke belakang, jauh memiliki perjalanan yang panjang. Kehidupan setiap umatnya baik di induk, pepantan, dan kelompok. Karena itu mari kita bersama-sama berjalan untuk melihat kilas balik tentang kehidupan Gereja Tuhan GKJ Keranggan Temanggung, baik induk, pepantan, dan kelompoknya. Ayo kita berjalan-jalan. Tuhan memberkati. Kita sudah berada di GKJ Keranggan Pepantan Pingit. Puji Tuhan. Dibandingkan dengan induk, pepantan, dan kelompok yang lain di GKJ Keranggan, Pepantan Pingit ini adalah gereja yang tertua. Karena mulai ada bersamaan dengan Sekolah Sending Ongkoloro yang sekarang menjadi terminal di Desa Pingit, gereja ini mulai ada tumbuh dan berkembang sekitar tahun 1918. Meski dimulai dengan kelompok kecil orang-orang yang mulai mengikut Tuhan, tetapi benih-benih terus tumbuh. Bahkan di tahun 1936 mulai muncul keluarga Bapak Suro, keluarga Bapak Rono, keluarga Bapak Elias, keluarga Bapak Purwosuminto, dan kemudian berikutnya sesudah tahun 45 ada keluarga Bapak Munawar, ada keluarga Bapak Yunus, keluarga Bapak Citro, dan banyak lagi keluarga-keluarga yang mengikut Tuhan. Dan pada tahun 1967 kemudian gereja ini mulai dibangun dan banyak lagi jemaat bertumbuh di sana. Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani baik dari GKJ Temanggung sebagai induknya. Juga guru-guru Injil yang diutus untuk melayani tempat ini. Di antaranya Suwargi, Bapak Atmodirjo, Suwargi, Bapak Sugriwo, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Sampai hari ini bahkan berkembang nanti sampai di kelompok Durenan. Diberkatilah Pepantan Pingit. Satu pertanyaan, mengapa kita mencintai GKJ Keranggan Pepantan Pingit, rumah Tuhan ini, gereja Tuhan ini? Kita dengarkan nanti di bagian penutup. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya. Di tahun 2020 ini GKJ Keranggan Temanggung memasuki usia yang ke-25. Nah, Pak, sepanjang perjalanan GKJ Keranggan ini pasti ada hal yang Bapak ketahui nggih. Nah, kira-kira seperti apa Pak yang bisa Bapak ceritakan kepada kami mengenai perjalanan dan sejarah GKJ Keranggan ini, terlebih untuk Pepantan Pingit. Terima kasih. GKJ Pepantan Pingit ini berdiri tahun 1942. Lama ya? Iya, itu dulu. Lokasinya masih sama di situ, Iya, Pak? di situ ya. Dulu bangunan itu sebelum dibangun itu masih berupa papan, tapi saya sendiri belum jadi anak Tuhan waktu masih sering ikut budi Pak Karto Atmojo itu. Pak ini kan di belakang sing jadi kosternya dulu Pak saya dan jadi majelis. Itu tahun 1941 itu yang pertama di situ ada sekolah yang terminal dulu SD dulu itu sekolah dulu itu sekolah namanya Sekul Injil, sekolah Injil. Oh, memang? Iya, dulu ada sekolah Injil peninggalan Belanda. Jadi itu peninggalan Belanda tahun 1941 itu gurunya itu kan dasar dari Belanda. Itu Mr. Kuller. Saya ingat diceritai oleh Mbah Hatmo Swardi, bapaknya Mas Wid, Mbak Esther, itu Tuan atau Mr. Muller itu guru kepala sekolahnya di situ. Dulu itu katanya cuma ada 2 lokal sekolah Injil itu
di situ cuma ada 10 orang yang sekolah menjadi siswanya penginjil itu. Terus tahun itu berdirilah di situ, terus dibuat gereja. Gereja ya dibangun ya sampai gereja itu. Itu tanahnya Sending itu milik 13 itu. Ini yang depannya Butari yang sekarang menjadi depannya Pak Butari itu kan luas itu ya. Bukan depannya ya itu yang ada tamannya sekarang itu dulu milik gereja. Jadi gereja itu milik tanah isi satu namanya tanah Pasamuan, itu sekarang dibeli Bapak Suminto yang punya toko rezeki itu, sekarang menjadi itu dipakai itu jadi rumah itu dibeli itu. Terus punya tanah lagi itu dulu tidak salah terminal sekolah Sending itu dulu milik peninggalan Belanda. Terus diminta pemerintah dijadikan SD Negeri Pingit 1 dan SD Negeri Pingit 2. Itu ceritanya. Kita kan harus membaur, harus bermasyarakat, bisa menggarami menjadi garam dunia. Ya, seperti firman kan begitu ya. Jadi kita bisa membaur masyarakat, lingkungan maupun di masyarakat saudara-saudara kita seperti kita. Nah, inilah hikmahnya di gereja. Terus tahun itu berkembang. Kalau tidak salah dulu warga kakak atau jiwa itu kakaknya ada waktu itu baru 10 kakak. Terus berkembang anak cucu, anak turun sampai kakek nenek berkembang. Terus tahun 82 itu di sini waktu itu yang guru Injilnya Mbah Griwo Guno Saronto. Itu aslinya dari Magelang. Dulu dari GKJ Mbaiman ditugaskan menjadi guru Injil di Pingit, membawa Pingit dan sekitarnya. Terus jemaat-jemaat tuh dulu banyak. Ada yang di Gilamprang itu Bu Sanjoto, di Bedono depan Teresiana itu Mbah W, yang di Kajuran itu sama tuh Bugel, itu ada Kajuran itu Pak Lurah Cipto. Jadi yang di kelompok tuh Bugel itu ada 10 kakak, salah di situ juga ikut GKJ Pingit. Terus ditambah di Kragan Pak Sem itu keluarganya Mbah Munirah Bakul Sate, belakangnya Pak Minto itu ya. Itu keluarga. Jadi jiwa-jiwa yang lama itu untuk jemaat atau warga GKJ para Pingit jumlahnya saya sampaikan tadi. Terus berkembang sampai itu tahun 84 gereja dibangun. Penjualan tanah Pasaman ini karena dulu kan setelah Belanda melepas, dulu kan didonor atau disengkuyung dari Belanda. Jadi gaji guru Injil Mbah Griwo, seperti pendeta Mbah Hatmo Suparto, pendetanya Mbah Hatmo Suparto itu yang gaji dari Belanda. Pertanyaan kedua begini Pak, tadi setelah kenangan yang begitu luar biasanya, tantangan iman dari Pak Oni di tengah masyarakat, tengah gereja atau keluarga, tantangannya seperti apa imannya Pak ini? Kalau di masyarakat ini tuh orangnya nasionalis, tidak ada masalah. Yang pertama karena keluarga saya juga banyak yang Muslim, juga tidak ada masalah, tapi sudah netral. Kalau pakai banyak orang-orang Kristen di sekitar Demangan ini paling banyak, Katolik ada, dia ada, kita berbaur baik semua. Ya ada tantangan. Pak Oni, kalau pesan dan juga harapan yang ingin Pak Oni sampaikan kepada para jemaat dan juga generasi muda GKJ Keranggan seperti apa Pak? Pesannya Pak? Kalau saya untuk kedepannya, saya harapkan mari kita gereja ini disengkuyung supaya maju, bertumbuh, berkembang. Seperti Tuhan menyampaikan, jadikanlah semua murid-murid seluruh bangsa menjadi murid-murid Tuhan. Nah, ini seperti itu harapannya Pak Oni. Mari kita saling kita bergandeng tangan untuk gereja ini semakin maju. Mungkin ke depannya Peloso bisa mandiri, punya pendeta sendiri. Pingit
Keluarga GKJ Kranggan Temanggung, kembali kita berada di GKJ Kranggan kelompok Durenan, bukan dalam bentuk gedung gereja tetapi dalam bentuk rumah. Sekalipun rumah tetapi ada kehidupan jemaat di tempat ini. Kelompok Durenan adalah perkembangan dari Pepantan Pingit yang terus tumbuh dan bahkan berkembang di tempat ini. Sekitar tahun 60-an ada 3 keluarga besar yang berhimpun, yaitu keluarga Bapak Yunus, keluarga Bapak Citro, dan keluarga Bapak Suhardi. Bersama-sama berhimpun, berbakti, bertumbuh, dan melayani Tuhan di tempat ini. Luar biasa, sekalipun tempat yang dipergunakan sederhana dalam bentuk rumah, tetapi kelompok Durenan terus menghidupi imannya dengan tekun dan setia. Bahkan sekitar tahun 2006, beberapa tahun yang lalu, sempat karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita menggunakan satu gedung gereja yang kecil dan sederhana. Tetapi tidak lama kemudian, karena ada sesuatu yang harus digumuli gereja, sehingga kemudian jemaat kembali berhimpun di rumah. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini, kelompok Durenan terus bertumbuh, berbakti, dan melayani Tuhan. Satu pertanyaan terakhir, mengapa kita mencintai GKJ Kranggan, kelompok Durenan? Nantikan di bagian terakhir perjalanan kita. Tuhan memberkati. Keluarga GKJ Kranggan Temanggung yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di kelompok Purwosari. Kelompok Purwosari adalah perkembangan dari pelayanan di Induk Kranggan. Sekitar tahun 67, ada benih-benih yang mulai tumbuh, terutama dari keluarga Bapak Narsito, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 82. Beberapa keluarga bersama-sama berhimpun berbakti di tempat ini. Gereja dulunya tidak berada di sini, tetapi di rumah keluarga Bapak Sugianto. Dalam perkembangan berikutnya, kemudian gereja dapat membeli tanah di tempat ini dan mendirikan gedung gereja yang diberkati. Dan di tahun 2010 sudah mengalami renovasi, dan beberapa bulan yang lalu pun juga sudah mendapatkan renovasi yang terbaik. Puji Tuhan, sekalipun demikian, keluarga besar GKJ Kranggan Temanggung ada keprihatinan sedikit karena di beberapa tahun ini jumlah warga jemaat di kelompok Purwosari terus mengalami penurunan. Ini menjadi keprihatinan bersama. Tetapi kita tetap mempunyai keyakinan dan keteguhan ke depan gereja kelompok Purwosari akan diberkati Tuhan. Amin. Satu pertanyaan terakhir, kenapa kita mencintai GKJ Kranggan kelompok Purwosari? Nantikan di bagian akhir dari perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GKJ Kranggan Temanggung, kita kembali sudah berada di Pepantan Ploso yang kita cintai. Puji Tuhan. Benih-benih ada di Pepantan Ploso ini sebelum tahun 69. Beberapa jemaat mengikuti ibadah ke wilayah yang disebut dengan Klowok, atau sekarang sudah menjadi GKJ Bukit Sion. Dalam perkembangan berikutnya sesudah tahun 69, tepatnya pada tahun 1974, keluarga
Bapak Andoyo mempersembahkan sebagian bidang tanahnya untuk didirikan rumah Tuhan di tempat ini. Maka semenjak itu, rumah Tuhan bisa berdiri di Pepantan Ploso. Beberapa jemaat tidak lagi berjemaat di Kelowok, tetapi mereka beribadah di tempat ini. Luar biasa, beberapa keluarga terus menghidupi kehidupan bersama di tempat ini. Keluarga Bapak Yoso, keluarga Bapak Andoyo, keluarga Bapak Toharjo, keluarga Bapak Partoyo, dan banyak lagi. Bahkan pada waktu itu perkembangan semakin bertumbuh ketika ada keluarga Bapak Lurah di Kemloko yang boleh menerima Injil dan mengikut Tuhan. Sampai hari ini, terus GKJ Kranggan Pepantan Ploso diberkati. Bahkan beberapa waktu mengalami renovasi, sampai beberapa bulan yang lalu diadakan pengecatan bagi yang terindah rumah Tuhan saat ini. Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, mengapa kita mencintai GKJ Kranggan Pepantan Ploso? Nantikan di bagian perjalanan akhir kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini GKJ Kranggan sudah memasuki usianya yang ke-25 tahun. Nah, Mbah ada yang masih kenangan yang masih diingat perjalanan GKJ Kranggan itu dulunya seperti apa? Terlebih untuk Pepantan Ploso ini perjalanannya bisa bergabung menjadi pepantan di GKJ Kranggan itu seperti apa, Mbah? Berdasarkan pilihan bisa menjadi warga GKJ Kranggan. Nah, pada waktu itu masih ikut di Kelowok, tapi yang milih Kelowok sedikit, yang milih Kranggan banyak, jadi lebih menang yang Kranggan. Selain daripada itu, ya memang senang sama Pak Pendeta Nowibowo mengasuh atau melayani di GKJ itu selalu pas pada warganya. Nah, untuk itu, wah, ini gimana ya? Masih ada terus sampai Kranggan dan ada kemajuan yang banyak. Hanya itu yang kami tahu, bahwa menjadi warga Kranggan itu untuk Ploso tidak pernah mundur, selalu maju. Dulu waktu menjadi orang Kristen pertama itu berapa orang di sini, Pak? 5 orang. Satu Kemloko. Ya. Satu Kemloko 5 orang, 6 orang. Tapi yang 1 orang itu pada waktu ada kebaktian, lalu lekas itu pergi, tidak jadi ikut kebaktian pada waktu itu ya. Di antaranya Pak Toyo, saya sendiri, Pak Toyo, Pak Toharjo, Pak Jopawiro, Pak Mangun Santoso itu pada Pak Pendeta keluar dari Kamal karena kebaktian pertama itu kan di rumah biasa, di rumah Pak Jopawiro sebagai kepala desa. Sampailah perjalanan kita kembali di Induk Kranggan. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, benih di Induk Kranggan mulai tumbuh pertama sekitar tahun 54, di mana keluarga Bapak Purwo Suminto menjadi bagian dari umat Tuhan di tempat ini sebagai benih yang mula-mula. Beberapa waktu kemudian muncullah anak-anak Tuhan yang lain, yaitu Bapak Parman, Bapak Parmin, Bapak Saino, Bapak Suyono, Bapak Raharjo, juga berikutnya Bapak Benyamin, dan banyak anak-anak Tuhan lagi bersepakat, bersehati menjadi umat Tuhan di Induk Kranggan. Pada tahun 66, kelompok yang bertumbuh ini kemudian meminjam gedung gereja GKI Temanggung Bajem Kranggan mengadakan ibadah pada sore hari. Dan 4 tahun kemudian mereka sepakat untuk membeli tanah milik Tuhan ini. Tanah bekas pabrik tapioka
yang kemudian diberkati Tuhan, dibangunlah menjadi sebuah gedung gereja milik Tuhan, yaitu GKJ Kranggan, induk Kranggan ini. Umat Tuhan ini bersepakat sehati meskipun mereka harus dipotong setiap bulan upah gaji mereka, tetapi dipersembahkan dengan ikhlas. Terus gereja mengalami pertumbuhan baik renovasi maupun juga perkembangan jemaat. Ada jemaat kelompok di Bumiayu, ada kelompok di Guntur, ada kelompok di Kelepu Sanggrahan, ada kelompok di Purwosari, juga ada kelompok di Karang. Semua diberkati Tuhan dalam karya dan pelayanan yang indah di tempat ini. Luar biasa. Pertanyaan bagi kita, mengapa kita mencintai GKJ Kranggan, induk Kranggan ini? Mari nanti kita renungkan di bagian akhir. Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2020 ini menjadi tahun yang spesial untuk GKJ Kranggan, karena memasuki usia yang ke-25. Pak Ben sebagai tokoh di GKJ Kranggan ini masih pasti punya memori, punya kenangan perjalanannya GKJ Kranggan Temanggung ini, Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada kami. Saya akan bicara tentang embrio GKJ Kranggan. Boleh, Pak. Boleh. Embrio GKJ Kranggan. Waktu saya menjadi majelis, memang Mbak Pur itu dekat dengan saya, Pak Adi, Pinyit dan sebagainya ya. Saya mencoba mewawancari Mbak Pur. Embrio tahu GKJ Kranggan sebelumnya itu jemaat mula-mula itu tahun 1958. Itu ada kebaktian keluarga jumlahnya 9 orang. Mbak Pur sekalian, Putri Museno dan sebagainya, keluarga ya. Dulu bertempat di rumah Pencu. Itu di situ Mbak Pur ya. Karena Mbak Pur dulu sekitar tahun 32 menurut ini gandengan karo Pingit ini ya. Menjadi guru di sana, Perflok School, artinya sekolahnya SD kelas 4 dan kelas 5. Setelah itu pindah di Kranggan, lalu mencoba atau memulai kebaktian keluarga dan sebagainya, menghidup dengan Temanggung. Pak Parman dan sekalian itu kan guru-guru berikhtiar supaya karena sudah ada jemaat, supaya ada tempat untuk kebaktian, lalu membeli tanah yang dulu bekas pabrik tapioka yang sekarang jadi gereja itu, Pak. Tahun 69 dibangun gereja. Saya sudah masuk di situ. Gerejanya ukurannya 5x7, lalu karena itu pabrik, gereja itu letaknya 1 meter di bawah pabrik. Standarnya tanahnya. Tanah jalan tuh ya. Turun gitu ya. Itu hanya 5x7. Setelah itu proses berjalan, baik kegiatan-kegiatan gereja berjalan, karena waktu itu Kranggan kan masih gereja bukan pepandang, kelompok dari Temanggung. Waktu itu pendetanya masih Pak Pendeta Atmo Sukarto, Pak Pendeta Sumitro Sulistradi. Ini sekelumit untuk Kranggan. Perkembangan terus, lalu Purwosari ya. Tahun sekitar kira-kira bulan Maret ada 8 orang datang dari Purwosari ke sini. Kepingin menjadi warga. Namanya Purwosari, Keramat, saya dengan Pak Dwi dan dengan yang lainnya, yang orang-orang itu kita terus sepakat mengadakan kegiatan-kegiatan keluar tentang keimanan, tantangan. Ya, apa sih iman tentang iman ini untuk di tengah masyarakat maupun di gereja, terlebih di keluarga. Tantangan iman seperti apa, Pak Binyamin? Ya, memang tantangan ya. Setiap orang mesti punya tantangannya masing-masing. Dengan baiknya.
saling silaturahmi gitu Pak. Saling menghormati. Kita mencoba apa itu juga mereka itu ojo njur di sekalake ono apa ya ikutan ya Pak. Diikut sertakan. Ya kok nek dhewe padane duwe gawe umpamane kita libatkan. Kalau pesan dan harapan yang ingin Pak Bin sampaikan terlebih untuk semua warga jemaat GKJ Kranggan, kan sekarang ini tentunya ada generasi muda yang akan meneruskan estafet di GKJ Kranggan. Nah, pesan serta harapan apa yang ingin disampaikan? Ya. Pesannya ya. Jadi anak-anak muda, generasi muda ini adalah nanti merupakan generasi penerus. Jangan sampai namanya gereja lah kita bukan bangunan ya. Betul. Bangunan ini saya sementara ya. Neng kita itu selaku gereja jangan sampai kita tuh terbawa arus. Jadi saya berharap untuk generasi muda, monggo apa yang telah dilakukan oleh generasi sepuh yang dipandang positif itu dilanjutkan. Mari kami harapkan generasi muda juga selaku pelayan Tuhan, ya. Pelayan Tuhan, orang mau pikir, nek dihitung kesel ya. Yang penting kita mau iman ya. Melayani itu orang no hilangi orang no TE. Ya. Makanya saya terima kasih kepada kemarin majelis gereja Singgis Galuh. Kuwi ora ono lerene, pantes lek leren majelis kan bareng. Ning untuk lainnya kan ora leren. Untuk pelayanan nggih Pak. Berhentinya sampai Tuhan memanggil kita. Iya. Mau pelayanannya tidak hanya di gereja, di luar masyarakat, rumah tangga. Kita harapkan generasi muda itu terus bergerak. Pak Pendeta dibantu. Terima kasih. Saat ini di tahun 2020 ini GKJ Kranggan memasuki usia yang ke-25. Nah, sebagai orang yang dituakan di gereja nggih Mbah, masih ingat tidak Mbah kenangan perjalanan awal mula GKJ Kranggan sampai sekarang ini bisa dewasa 25 tahun? Sangat-sangat mengesan. Saya sering cerita pada teman-teman. Saya itu wiyata bakti di gereja. Pada waktu itu saya lulus dari SPG. Lulus dari SPG terus Bu Umi Raharjo. Bu Umi Raharjo itu yo nek dongan yo. Nggak apa ngedeki sekolahan nang gereja. Ngopeni kiwa tengen bocah-bocah kiwa tengen sing do sekolah minggu men karo do sekolah. Nah, pada waktu itu saya dan Bu Umi cari murid di sekitar gereja itu toh, dari TK dulu banyak yang dari Tionghoa dulu dari KKI itu yang masuk di situ, masuk di namanya TK Tabita. Saya sebetulnya TK itu ya asing, saya nganu SPG-nya kan jurusan SD. Tapi saya belajar dengan Bu Umi, saya bisa membantu Bu Umi sampai dulu bukan hanya TK, bahkan kelas 1 dari TK sampai kelas 3 walaupun muridnya hanya 3, 4 ngopeni kiwa tengen itu. Dan ini sangat mengesan sekali. Dulu itu duduknya itu kalau sekarang masih ada atau enggak itu loh bangku. Dulu kan ada bangku kayu, yang besar itu untuk meja, yang kecil-kecil itu untuk kursi. Yang gandeng nih. Nah, gandeng-gandeng kursi itu saya dan Bu Umi itu mengajar di situ. Terus 74 itu ada pengangkatan dari provinsi. Dari provinsi saya diangkat dari provinsi dan akhir 74 itu saya diangkat dengan terus di Bu Umi dibantu Mbak siapa itu saya lupa dari kenalan itu. Terus saya 75 puji Tuhan saya
diangkat lagi, diimpreskan lagi menjadi guru negeri 75. Nah itu di gereja itu suka dukanya ya seperti itulah, seperti itu banyak sekali. Tengkalipun Mbah ngeten selama berapa tahun ya Mbah yang sudah menjadi gereja tuh tantangan secara iman nopo Mbah? Tantangan entah di masyarakat, entah di gereja, entah di keluarga, tantangan nopo Mbah iman? Puji Tuhan tidak terlalu terasa kalau tantangan saya di dinas pun saya kan hanya sendiri, Kristen sendiri. Dulu ada sudah pernah sendiri, sudah pernah sama Bu Parmin, sama Pak Parmin, sama Bu Suna. Jadi di entah apa itu kawan-kawan itu tidak keluar atau tidak biasa dengan saya ya biasa. Nah, kalau saya nggak ada ya saya nggak tahu. Kalau di masyarakat ya, di masyarakat puji Tuhan nggak ada. Saya dan Bapak Neo, dia bisa bisa melebur di masyarakat. Bisa melebur di masyarakat dan ora ketang sithik yo bisa membantu jadi sampai sekarang pun masyarakat sudah biasa. Sketsa mawon nggih, sketsa mawon. Nggak ada tantangan iman. Saya padane nek dong orang-orang kiwa teman saya itu apa itu yasinan sok di paringi karena saya pada waktu PA ya biasa gantian dari dengan masyarakat juga. Entah kalau saya tidak sampai dengan saya ya tidak tahu, tapi kalau sejauh ini damai dengan keadaan yang meskipun kita berbeda secara. Nah, Mbah Partia, harapan dan juga pesan apa yang ingin disampaikan Mbah Partia kepada generasi muda GKJ Keranggan, lalu harapan seperti apa yang Mbah inginkan di GKJ Keranggan ini, Mbah? Betul. Saya itu ingin sekali karena saya juga terpencil di sini walaupun ada orang lain yang Kristen, tapi kan GKJ-nya saya sendiri. Saya ingin sekali bukan hanya majelis, tapi pemuda atau ya pelayan-pelayan yang lain lah, tidak harus majelis melayani itu. Sing penting itu patuhen. Wong sing kepencil itu tuwen. Nggih, tuwen. Seneng banget Mas Eko, seneng banget rasanya. Berarti intinya harapannya ada patuhan dari Pak Pendeta nggih. Tidak harus Pak Pendeta. Majelis pemuda. Pesanipun apa Mbah kagem niku? Generasi kita. Ya, generasi kita ini dan juga anak-anak cucu yang masih sekolah minggu dan sebagainya untuk meneruskan Mbah Putri. Pesannya apa Mbah? Kita itu puji Tuhan, terima kasih pada Tuhan dibimbing oleh Pak Retno. Mendapatkan apa itu apa jenenge? Pendeta Pak Retno itu kemajuannya banyak sekali, entah itu dalam bidang iman, entah itu dalam bidang pelayanan, entah itu dalam bidang bisungsung, entah itu dalam bidang pembangunan. Pak Retno itu memang orangnya. Mari kita dukung pelayanannya Pak Retno. Entah kita bisa apa tidak harus dengan harta atau mendukung pelayanan itu dengan bisa waktu. Pemuda ini mendukung pelayanannya Pak Retno, entah apapun yang biar kita itu saling melayani. Terima kasih Mbah Putri, Mbah Partia. Hari ini kita bisa meluangkan ya Mbak Ki dengan jenengan suka duka, kenangan maupun dan apapun. juga pesannya yang sangat mengharapkan generasi muda itu tetap melayani. Gitu, matur nuwun sang Dewa. Terima kasih Mbak Tia. Tuhan memberkati. Sami-sami, amin. Mbah Parmin. Moga-moga pinara Tuhan. Pinara riyen mriki, Mbah. Sama Neten Mbah sama Ibu nggih, teng stasiun niki. Ibu sama cucu itu tiap hari ikut. Seneng banget ini, Pak. Mbah pinara riyen, Mbah. Ajeng ngobrol-ngobrol. Tahun ini toh Mbah merupakan tahun yang istimewa untuk GKJ Keranggan, Mbah. Oh iya. Karena tahun ini gereja kita tercinta memasuki usia yang ke-25 tahun. Oh iya, puji Tuhan. Ya. Nah, Mbah Parmin,
masih ingat tidak dulu misalnya punya kenangan yang sangat mengesankan bersama GKJ Kranggan, atau perjalanan GKJ Kranggan yang masih Mbah Parmin ingat tidak? Jadi Mbah Parmin bisa ceritakan. Ini dengan GKJ Kranggan memang sudah menjadi sejiwa, artinya hidup dan kehidupan saya sangat terkait dengan GKJ Kranggan. Kenangannya kesan-kesan ya, sejak kami bergereja di GKJ Kranggan ini, ya kami sangat bersyukur karena perkembangan GKJ Kranggan mulai dari awal yang saya ketahui sampai sekarang berkembang dengan baik. Begitu luar biasanya, luar biasa. Dulu pernah saya tuh berkecil hati, apa mau bisa berkembang gereja ini makin banyak, karena dulu hanya beberapa jemaat ya, beberapa orang. Bahkan waktu lahir anak saya itu, anak saya itu sekolah minggu dengan siapa? Tetapi puji Tuhan ternyata anak saya berkembang itu GKJ Kranggan, baik sekolah minggu maupun dewasa ini makin berkembang makin baik. Terlebih Kranggan ini setelah menjadi daerah industri, ini makin berkembang, adanya tempat tinggal di perumahan Korpi maupun yang lain-lain ini ternyata Tuhan memberkati. Dulu saya di Badran ini cuma sendiri. Berarti dulu ceritanya beberapa ya Mbah di Badran itu cuma? Iya, cuma saya sendiri dulu. Saya sendiri. Terus yang kedua Mbah, tantangan atau kesaksian iman Mbah, terus putih Mbah selama menjadi orang Kristen. Itu memang tantangan iman yang harus saya laksanakan ini cukup berat dan menggembirakan. Artinya walaupun harus melaksanakan firman Tuhan, itu memang hal yang tidak mudah. Karena dari pribadi maupun keluarga untuk melakukan firman Tuhan ini hal yang membutuhkan suatu kesetiaan. Maka kami bagaimanapun beratnya, mulai dari pribadi, keluarga, setapak demi setapak untuk melaksanakan percaya bahwa Tuhan. Nah dulu waktu gereja Kranggan masih kecil, belum jadi induk, masih mengikut temanggung. Nah puji Tuhan sekarang. Mbah, kalau pesan dan harapan yang ingin Mbah Parmin sampaikan kepada seluruh jemaat GKJ Kranggan dan juga seluruh anak cucu ya Mbah, generasi muda GKJ Kranggan ini apa Mbah? Pesan saja, pesannya begini, berdirinya suatu gereja GKJ Kranggan ini hal yang tidak mudah, perlu suatu kesetiaan satu sama lain, persatuan dan kesatuan, saling mendukung ya, baik secara fisik maupun rohani. Ini yang harapannya, sehingga walaupun sekarang kelihatannya sudah baik, tapi kita harus ingat awalnya itu perlu suatu sejarah perjuangan. Ini yang saya ingin tanaman pada anak-anak saya, cucu saya. Marilah pertama kita merawat iman, sebab dengan imannya kuat, tantangan apapun dapat kita lewati. Terutama juga GKJ Kranggan ini dari waktu ke waktu tidak lepas dari tantangan, baik di induk maupun di pempantan. Namun karena kita mempunyai harapan dan ternyata Tuhan selalu menolong manakala kita berbuat setia dengan jemaat, dengan gereja ini dengan tulus. Mudah-mudahan cucu saya ini tetap mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Apapun sekecil apapun dengan sukacita kita sumbangkan. Juga pelayanan itu tidak hanya di gereja, termasuk di rumah, kegiatan seperti di sawah ini juga pelayanan. Kalau kita diberkati, kita ingat pada tetangga. Sudah saya bagus, hotel semua kemarin. Nah, nanti warga yang juga
Mungkin Mbah Putri sakniki. Harapannya napa Mbah Putri? Ya, dilengkapi Mbah Putri. Harapan apa Mbah Putri? Untuk GKJ Keranggan apa? Ya, harapannya ya seperti apa yang tadi saya sampaikan oleh Bapak itu. Untuk kita tetap menjaga kesetiaan atau iman kita. Untuk anak cucu kita tetap kita jaga dan jangan lupa kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Keranggan yang ke-25. Dari sawah tetap semangat. Tuhan memberkati. Keluarga besar GKJ Keranggan Temanggung, sampailah kita di bagian akhir menjawab satu pertanyaan. Mengapa kita mencintai GKJ Keranggan Temanggung, baik induk, Pepantan Pingit, kelompok Durenan, kelompok Purwosari, Pepantan Ploso? Mengapa kita mencintai gereja Tuhan ini? Yang pertama, karena kita lahir dan diselamatkan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memiliki rencana bagi karya penyelamatan kita melalui GKJ Keranggan Temanggung yang sudah dimulai benih yang mula-mula mengalir kepada anak cucu sampai pada kita sekalian sekarang ini. Sungguh ajaib. Yang kedua, keluarga, bahwa kita bersama-sama ditempatkan Tuhan di GKJ Keranggan Temanggung, ada di dalam rencana dan karyanya. Kita berada di rumah ini, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi GKJ Keranggan Temanggung dan bagi masyarakat yang ada di GKJ Keranggan Temanggung. Karena itu bersyukurlah, cintailah rumah Tuhan, dan berbagilah kebaikan melalui seluruh talenta yang kita miliki. Diberkati GKJ Keranggan Temanggung. Selamat ulang tahun yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku.
Sari mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Kranggan yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. GKJ Kranggan yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Induk Kranggan mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Kranggan yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Yang spesial untuk GKJ Kranggan karena di tahun ini gereja kita memasuki usia yang ke-25. Dewasa ya. Bukan waktu yang singkat ya Pak. Tentunya ada berbagai banyak hal yang terjadi di dalam gereja kita, baik perkembangan dari masa ke masa. Nah Pak, pengalaman atau hal apa yang mungkin masih Bapak ingat selama Bapak menjabat atau menjadi ketua majelis di GKJ Kranggan ini? Monggo. Jadi awalnya mungkin bukan ketua gitu ya, tapi aktif di dalam kemajelisan gitu ya. Jadi dari apa perjalanan GKJ Kranggan ketika kami mengawali pelayanan gitu ya. Dulu mungkin beda dengan sekarang. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bangunan atau bentuk gereja pun sangat berbeda dengan ya mungkin 20 tahun yang lalu atau bahkan mungkin 25 tahun yang lalu gitu ya. Dan kalau kita melihat perkembangannya begitu luar biasa berkat Tuhan yang dicurahkan atas jemaat di GKJ Kranggan, sehingga jemaat semuanya, kami semuanya bisa dengan sukarela untuk berbagi, memberi, mempersembahkan. Bahkan boleh dibilang kita kadang-kadang tidak hitung-hitungan gitu ya. Kita tidak hitung-hitungan apa yang kita punya, kita berikan, kita persembahkan. Ketika ada pembangunan di Gebyake, ayo kita mau bangun sekian, habis sekian puluh juta. Tidak begitu lama berkat itu ada. Bahkan ketika Riondo sehari saja bisa terkumpul apa yang kita butuhkan. Jadi berkat Tuhan yang mengalir atas jemaat dan juga mengalir atas gereja kita menjadi pertumbuhan yang luar biasa bagi gereja kita. Itu yang saya rasakan, saya alami dalam sekian puluh tahun ini ya. Terus begini Pak, pesan harapannya untuk warga jemaat seluruh GKJ Kranggan. Betul. Ada apa Pak yang kami terus berharap apapun kondisi yang dihadapi saat ini, mungkin kita sedang mengalami kondisi yang sulit ataupun apapun lah yang kita rasakan gitu ya. Mari kita tetap bersyukur karena pengalaman 25 tahun ini bukan waktu yang pendek. Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Pasti ke depan pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi pesannya, mari kita tidak perlu khawatir dengan kondisi yang ada. Kita tidak perlu khawatir dengan keuangan gereja mau bagaimana. Tuhan pasti akan mencukupkan, Tuhan masih akan memperlengkapi. Dan satu lagi, mari kita terus giat, tekun di dalam beribadah, beriman kepada Tuhan. Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa atas gereja kita dan juga atas hidup kita. Pasti juga Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Itu jangan khawatir, kita tetap beriman, berpegang, dan tetap tinggal diam di bawah kepak sayap kasih Tuhan. Begitu, luar biasa Pak. sekali Pak Wahyu. Terima kasih Pak waktunya. Atas waktu yang diberikan pada kami. Semoga di 20 tahun gereja kita ini semakin kokoh ya Pak Wahyu. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka
jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, bersembah sujud dan besarkan nama-Mu. Sungguh ajaib, sungguh mulia rencana karya-Mu buat gereja-Mu, buat umat-Mu yang telah Kau tebus. Gereja Kristen Jawa Kranggan Temanggung yang terus hidup dan terus berjalan. Gereja Kristen Jawa Kranggan Temanggung mencintai, melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, bersembah sujud dan besarkan nama-Mu. Sungguh ajaib, sungguh mulia rencana dan karya-Mu buat gereja-Mu, buat umat-Mu yang telah Kau tebus. Gereja Kristen Jawa Kranggan Temanggung yang terus hidup dan terus berjalan. Gereja Kristen Jawa Kranggan Temanggung mencintai,
Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, bersembah sujud dan besarkan nama-Mu. Sungguh ajaib, sungguh mulia rencana karya-Mu buat gereja-Mu, buat umat-Mu.